Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 mata kuliah modal sosial akan menjelaskan mengenai modal sosial yang ada di negara Singapura dan di Indonesia. Nah, teman-teman uh, boleh sebelumnya boleh di slide Mbak Aska, di next PPT-nya di next Mbak. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada Mbak Fatma, yang kedua ada Mas Abim, yang ketiga ada Mbak Aska, dan yang terakhir saya sendiri, Mas Bagas. Monggo bisa di next. Jadi teman-teman, apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu modal sosial. Lalu yang kedua, pengaruh modal sosial di Singapura, di negara Singapura dan Indonesia. Lalu yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat dari modal sosial itu sendiri. Nah, yang keempat, dampak dari modal sosial di negara tersebut. Yang kelima, partisipasi masyarakat di kedua negara. Lalu yang keenam adalah studi kasus konkret dari kedua negara tersebut. Monggo bisa di next. Jadi teman-teman, sedikit menjelaskan mengenai modal sosial. Jadi modal sosial itu merujuk pada jaringan, norma, dan nilai yang muncul dari interaksi sosial dan berkontribusi pada kerjasama serta keberhasilan individu maupun kelompok. Konsep ini menggambarkan bagaimana hubungan antar individu dalam masyarakat dapat menciptakan sumber daya yang bermanfaat. Next. Bisa di next, Mbak Aska. Oke, lalu yang kedua, slide kedua bisa dijelaskan oleh Mas Abim. Silakan Mas Abim. Uh, Mic-nya Mas Abim nggak kedengeran suaranya. Tes, 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 tes. Oke, Oke, aman ya? Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait modal sosial yang ada di Singapura dan Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan modal sosial yang ada di Indonesia dan di Singapura. Nah, pada poin di Indonesia, uh, perbedaan modal sosial ini terjadi di komunitas dan kekerabatan. Di Indonesia, modal sosial sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai komunitas dan ikatan kekerabatan yang kuat, terutama di dalam kelompok etnis dan agama. Tradisi gotong royong serta semangat kebersamaan masih terasa di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, yang kedua ada organisasi sosial. Pada tingkat organisasi seperti arisan, karang taruna, dan lembaga adat, mereka memainkan peran penting dalam memperkuat jaringan dan interaksi di masyarakat. Yang ketiga ada kepercayaan dan solidaritas. Nilai kepercayaan dan solidaritas sosial
terbentuk dari adanya budaya kolektivitisme yang sudah berlangsung lama, meskipun sering terganggu oleh ketidaksetaraan sosial dan politik. Next, oke. Di Singapura, jika kita berbicara modal sosial di Singapura, modal sosial mereka berakar pada prinsip multikulturalisme serta integrasi rasial dengan pemerintahan yang memiliki peran utama dalam menjaga keharmonisan antar kelompok etnis dan agama. Yang kedua, tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah sangatlah tinggi. Pemerintah sangat aktif dalam mengelola hubungan sosial serta ekonomi dengan fokus pada keadilan sosial dan sistem meritokrasi. Yang ketiga, ada organisasi sosial di Singapura, baik secara formal maupun informal. Mereka sangat terorganisir dan seringkali bekerja sama erat dengan pemerintah. Program seperti Community Development Council atau yang biasa disebut dengan CDC yang bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial antar komunitas. Oke, selanjutnya perbandingan dari kedua negara. Di Indonesia, modal sosial bersifat lebih alami dan berdasarkan pada tradisi lokal yang turun-temurun. Namun terkadang mereka dihadapi pada masalah fragmentasi politik dan ekonomi. Sementara itu, Singapura memiliki sistem modal sosial yang lebih terstruktur dengan campur tangan pemerintah yang kuat untuk menjaga serta mengembangkan modal sosial yang ada. Meskipun demikian, pendekatan Singapura sering dianggap lebih formal dan kurang spontan dibandingkan di Indonesia. Kedua negara ini menunjukkan bahwa modal sosial sangatlah penting dalam membangun kohesi sosial. Namun, jika dilihat dari perbedaan konteks budaya, politik, dan ekonomi, sangat mempengaruhi bentuk serta dinamika modal sosial di masing-masing negara. Monggo Mas Habib, masih dijelaskan. Oke, selanjutnya pengaruh modal sosial dalam implementasi kebijakan publik di negara Indonesia dan Singapura. Nah, di Indonesia sendiri, kebijakan publik di Indonesia umumnya menyesuaikan dengan keberagaman etnis serta agama melalui mekanisme desentralisasi. Contohnya seperti dana desa atau musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan dibuat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, fragmentasi yang ada dalam modal sosial Indonesia seringkali menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Karena terdapat perbedaan kapasitas antar daerah serta adanya sebuah dinamika politik lokal yang menghambat implementasi kebijakan. Next. Nah, di Singapura sendiri, modal sosial yang terorganisir dengan baik di Singapura memungkinkan adanya sebuah kebijakan publik diterapkan dengan lebih efektif dan efisien. Pemerintah Singapura sangat memegang kendali kuat dalam sektor-sektor seperti perumahan, pendidikan, serta kesehatan. Kebijakan seperti Ethnic Integration Policy dan program perumahan yang diatur oleh Housing Development Board atau HDB memastikan tidak terjadi segregasi rasial dalam masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan dikelola secara terarah dan berada di bawah pengawasan pemerintah, sehingga proses pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan cepat dan efektif. Oke. Oke, terima kasih Mas Habib atas penjelasannya. Untuk penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Fatma. Monggo Mbak Fatma dipersilakan.
Baik, selanjutnya ada faktor pendukung modal sosial di dua negara. Yang pertama ada faktor penghambat modal sosial di dua negara, yaitu next faktor pendukung di negara Indonesia. Yang pertama ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan antara masyarakat penting untuk memfasilitasi kerjasama dan tindakan kolektif yang efektif, terbentuk melalui sikap jujur, loyalitas, dan kerjasama. Yang kedua ada norma. Norma sosial yang kuat mengatur perilaku individu, menciptakan lingkungan kondusif untuk kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan sosial yang luas memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya, menghubungkan berbagai kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu yang pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kelompok marginal sering terpinggirkan dalam pembangunan, sehingga kurang akses terhadap sumber daya sosial, politik, dan ekonomi. Yang kedua ada kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Intervensi pemerintah di bidang ekonomi dan sosial belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan. Yang ketiga ada lemahnya birokrasi dan peran masyarakat. Birokrasi yang tidak efisien, kurangnya partisipasi masyarakat dan LSM, serta ketidaksinkronan kebijakan pusat daerah menghambat pengentasan kemiskinan. Next. Selanjutnya ada faktor pendukung negara Singapura. Yang pertama ada pengembangan industri dan ekspor. Melalui pengembangan sektor industri berorientasi ekspor dan menarik investor asing, Singapura mampu meningkatkan rata-rata PDB sebesar 5,3%, menjadikannya pusat perdagangan global. Yang kedua, ada kebijakan ketenaga kerjaan dan investasi asing. Kebijakan ketenaga kerjaan win-win solution memungkinkan kerjasama efektif antara pemerintah dan investor asing, mendorong peningkatan investasi asing ke Singapura. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Meskipun terbatas sumber daya alam, Singapura berhasil mengoptimalkan sumber daya manusia, sehingga PDB-nya dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Selanjutnya ada faktor penghambat di negara Singapura. Antara lain ada kohesi sosial yang rentan, ketegangan etnis dan perbedaan sosial dapat mengganggu kerjasama antar komunitas serta menurunkan kepercayaan antar warga. Yang kedua ada ketergantungan pada tenaga kerja asing. Ketergantungan pada tenaga kerja asing ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal. Yang ketiga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan pendapatan masih ada dan berpotensi memicu perpecahan dalam masyarakat. Yang keempat ada pengaruh kebijakan pemerintah. Kebijakan imigrasi dan ketenaga kerjaan yang ketat membatasi interaksi sosial dan kolaborasi antar kelompok masyarakat. Next. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Fatma. Untuk poin keempat, dampak dari modal sosial akan dijelaskan oleh Mbak Aska. Monggo Mbak Aska. Oke, sekarang kita masuk ke dampak dari modal sosial. Nah, dampak modal sosial di Indonesia ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek sosial. Aspek sosial ini dapat meningkatkan resiliensi masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial melalui norma gotong royong. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong partisipasi ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan. Lalu selanjutnya ada aspek budaya. Aspek budaya ini dapat melestarikan nilai-nilai tradisi lokal serta memperkuat identitas budaya untuk menjaga keberagaman. Dan terakhir ada aspek politik.
Aspek politik ini nantinya akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat demokrasi dengan meningkatkan kepercayaan pada institusi politik. Lalu dampak modal sosial di Singapura. Yang pertama aspek ekonomi, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi. Modal sosial memperkuat kepercayaan antar individu dan bisnis, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi yang mendukung pertumbuhan stabil PDB. Investasi asing. Kepercayaan ini juga menarik investasi asing langsung atau FDI, memperkuat posisi Singapura sebagai pusat perusahaan multinasional. Lalu ada aspek sosial, yaitu ada kohesi sosial. Modal sosial ini menciptakan rasa saling percaya, memperkuat kerjasama komunitas, dan mengurangi ketegangan sosial, terutama dalam masyarakat multikultural. Lalu ada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lalu selanjutnya yaitu aspek budaya. Identitas budaya. Modal sosial memperkuat identitas budaya melalui kerjasama antar komunitas, mempromosikan tradisi lokal. Lalu ada pendidikan. Modal sosial juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara institusi pendidikan dan masyarakat. Oke, lalu yang kelima, poin kelima adalah partisipasi masyarakat di dua negara. Next. Nah, untuk penjelasannya sendiri, model sosial ada dalam pada jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang ada di dalam sebuah masyarakat yang bisa membuat individu atau kelompok berkolaborasi secara efektif. Nah, dalam hal ini akan menciptakan sebuah partisipasi masyarakat yang akan tercipta dari adanya model sosial dalam memainkan peran penting dalam sebuah upaya untuk meningkatkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses sosial, politik, dan ekonomi. Model sosial benar-benar menjadi sebuah tonggak dalam memperkuat partisipasi masyarakat, baik di Indonesia maupun Singapura, melalui beberapa cara yang saling mendukung. Next. Nah, ini teman-teman, ada beberapa faktor yang sangat berperan dalam membangun dan memperkuat partisipasi masyarakat di kedua negara. Jadi next. Yang pertama, faktor keadilan sosial. Model sosial juga memiliki sebuah peran penting dalam membangun sebuah keadilan sosial. Tentunya akan menjadi sebuah pendukung dalam membentuk nilai-nilai keadilan sosial dalam tubuh masyarakat, sehingga akan meminimalisir adanya kesenjangan sosial karena adanya kepercayaan dan adanya ketergantungan antara. Sebentar. Jadi yang kedua, tidak berbeda jauh dengan Indonesia, Singapura juga menggunakan modal sosial sebagai sebuah solusi dalam mengatasi kesenjangan sosial dengan memperkuat norma-norma sosial dan jaringan yang berkaitan. Oke, next. Next. Yang kedua, setelah keadilan adalah inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Modal sosial di Indonesia mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dan saling ketergantungan antara individu dan kelompok. Masyarakat dapat menghasilkan ide baru, berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta menciptakan solusi-solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan tantangan yang ada. Lalu di Singapura sendiri, modal sosial juga mendorong inovasi dan membangun berkelanjutan dengan cara yang sama. Kerjasama dan saling ketergantungan antara individu dan kelompok memungkinkan masyarakat menghasilkan ide-ide yang baru dan berbagi ilmu serta pengetahuan. Lalu bisa di next. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Di Indonesia, peran modal sosial sangat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah program pemerintah. Karena kan terbentuknya sebuah koordinasi dan komunikasi yang adanya jaringan sosial yang baik akan menumbuhkan rasa saling percaya antara sesama anggota masyarakat.
Lalu, sedangkan di Singapura, peran modal sosial akan menjadi sebuah tonggak penting karena banyaknya perbedaan ras, suku, dan budaya. Dengan adanya modal sosial akan menjadi sebuah faktor penting yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Selain itu, sumber daya yang ada akan lebih efektif dalam penggunaan dan pemanfaatan karena adanya sebuah jaringan yang kuat. Okay, next. Baik, untuk yang terakhir di kasus bisa dijelaskan oleh Mas Abi. Oke, baik. Bisa di next. Nah, baik studi kasus implementasi modal sosial yang ada di Indonesia dan yang ada di Singapura. Seperti yang kita tahu bahwa modal sosial ini kan sudah menjadi sebuah pengaruh yang cukup besar di setiap aspek dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan menimbulkan sebuah hubungan komunikasi yang baik di lingkungan masyarakat. Contoh bagaimana implementasi modal sosial yang ada di Indonesia, yakni pada tingkat desa. Timbulnya rasa keikhlasan yang ada karena sudah ada rasa tertanam dalam norma kebiasaan yang berupa sikap tolong-menolong sebagai salah satu cara untuk mempererat anggota masyarakat desa satu sama lain. Selain itu, kepercayaan atau trust timbul sebagai sebuah peran dalam dasar untuk membangun kerjasama dengan komunitas pemberdayaan di desa yang berperan dalam membentuk modal sosial. Dan jaringan sosial juga menjadi sebuah faktor yang cukup berperan dalam memperluas kerjasama dengan menggabungkan semua elemen masyarakat yang ada dengan status dan peran yang berbeda, sehingga akan menciptakan sebuah kesejahteraan di masyarakat desa. Next. Oke, baik. Nah, sementara jika kita melihat implementasi yang ada di Singapura, mereka menciptakan yang awalnya modal sosial yang telah dibangun, salah satunya ada pada bidang perawatan dan kesehatan. Di sana, Kementerian Kesehatan Singapura sangat bertanggung jawab penuh untuk setiap sistem perawatan kesehatan yang ada. Mereka merancang, membangun, dan memelihara sistem perawatan kesehatan publik nasional melalui tata kelola perencanaan layanan kesehatan nasional, serta penataan pembiayaan dan regulasi perawatan kesehatan. Pembiayaan layanan kesehatan di Singapura dibentuk atas dua filosofi, tanggung jawab individu dan kesehatan dasar yang terjangkau bagi semua orang. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa perlunya perubahan mendasar yang memfokuskan kepada setiap aspek seperti pencegahan, perawatan primer, manajemen berbasis komunitas, dan aspek-aspek dasar lain dengan memperhatikan integritas. Sehingga dapat kita sadari hingga sekarang bahwa Singapura telah menjadi salah satu negara yang memiliki perawatan kesehatan terbaik di dunia. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman kalian yang bertugas untuk saya mengucapkan terima kasih teman-teman bagi yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya Bagasadi, moderator dari kelompok 9, izin undur diri, serta kami kelompok 9 juga kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.